izin bertanya, Mbak Tirta. Iya, Mas Dani. Terima kasih. Tadi kan dijelaskan mengenai pendekatan untuk implementasi pemasaran. Yang poin ketiga yaitu adalah implementasi melalui konsensus manajer tingkat atas dan bawahan. Jadi kan di sini itu apa memerlukan kayak usulan-usulan atau pendapat dari anggota gitu ya, Pak. Kalau seumpamanya terjadi perbedaan, itu seperti apa, Pak? Bagaimana, Pak, seharusnya? Sebagai contoh gini, Mbak, saya punya pengalaman. Saya kan membuka bisnis baru, bisnis laundry yang bisa dikatakan satu toko itu sudah cukup untuk menghidupi toko tersebut. Terus saya mau membuka cabang atau buka toko baru di tempat lain. Nah itu terus saya konsultasi ke mungkin bukan dari bagian manajemen ya, tapi ke teman-teman yang masalah ke teman-teman gitu, cari-cari ruko, terus ada yang ngasih saran seperti ini. Mending 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 kamu antar jemput aja, pelayanannya tetap di satu toko. Jadi sekali kan sekarang kan zamannya kan zaman katakanlah serba serba antar jemput ya, Pak. Jadi dengan pendapat itu saya menjadi bingung enaknya buka baru atau ikuti saran dari teman itu. Kalau mungkin menurut Mbak Tirta sebenarnya kalau ada pendapat yang berbeda tersebut, terus mungkin dari pengalaman saya, mungkin dari teman-teman atau Bu Sunarti mau memberikan solusi yang terbaik itu seperti apa? Terima kasih. Kamu jawab, Tirta. Atau yang lain dulu bisa jawab. Ya, kita bicara tentang strategi ini sekarang, implementasi strategi ya. Dia mau ekspansi atau, nah, bagaimana untuk menaikkan pangsa pasar ceritanya. Buka toko baru atau toko yang sama tapi antar jemput. Ya. Berarti sebelumnya Mas sebelumnya itu Mas udah buka toko gitu, iya? Atau? Iya, Mbak, sudah. Terus kata teman, mending nggak usah buka toko baru daripada nanti toko tersebut belum katakanlah belum tentu jalan di toko baru, mending kamu share kayak promo antar jemput seperti itu. Jadi tetap pelayanan atau pengerjaan itu di satu toko, tapi nanti nyebar gitu loh, Mbak. Maksudnya saya bisa antar jemput lah. Yang saya bingung kan, mending buka kan kalau seumpamanya antar jemput itu kan jauh, Mbak. Ya, maksudnya ada yang jauh, ada yang dekat, ada biaya kayak kendaraan seperti itu, biaya transport seperti itu, dan ada resikonya juga kalau sebenarnya terjadi apa-apa kehujanan atau dulu sempat pernah saya antar jemput terus barangnya ada yang ketinggalan terus kan saya kembali lagi ke toko untuk ambil seperti itu. Nah kalau menurut mungkin dari saran lah sharing ya ini mungkin dari teman-teman atau Mbak Berta atau mungkin dari Bu Sunarti di bagusan mana gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya sih mending nggak mending buka toko baru, mending di toko lama itu. Jadi itu kayak di benar-benar bukan di fix kayak benar-benar digedein dulu namanya, nama toko Mas ini, nama laundrynya ini kayak ya udah fokus sama satu tempat laundry ini dulu, terus habis itu baru bisa buka yang lain. Kalau masalah tentang biasanya kan ada ya kalau biaya ongkir gitu, mungkin bisa aja dari awal udah sama-sama setuju atau enggak sama dari awal iklan ini itu udah ada mungkin maksimal jarak berapa kilo itu gratis, nanti setelah berapa kilo atau berapa kilo itu baru bayar berapa gitu. Menurut saya sih kayak gitu, jadi benar-benar difiksin dulu untuk satu toko itu, jadi maupun antar jemput di satu toko itu aja dulu gitu.
Mungkin ada teman-teman lain yang Mungkin Mbak Berta, Mas Dani, Bu Sunarti. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya perlu analisa dulu ya Mas. Pertama sumber daya yang di toko lama ini apakah masih memenuhi atau masih bisa untuk mengcover perluasan tersebut. Jangan sampai juga misalkan apalagi bisnis laundry itu kalau menurut saya juga ketepatan waktu itu sangat penting. Jadi misalkan Mas ekspansi untuk mengambil order yang banyak gitu ya dengan tadi antar jemput, tetapi ternyata kapasitasnya belum atau mungkin nggak cukup jadi overload. Nah itu bisa mempengaruhi kualitas. Terus habis itu sumber daya yang lainnya termasuk sumber daya manusia untuk antar jemput itu seperti apa. Nah, yang kedua kalau menurut saya juga yang penting itu adalah targetnya. Jadi target pasarnya itu di mana dan seperti apa. Kalau memang di lokasi Mas yang baru ini Mas sudah yakin dengan target pasar, analisa pasarnya udah oke, terus pelanggannya sudah tahu nih nanti mau nyasarnya ke sini-sini perumahan ini atau mungkin mau kerjasama dengan hotel atau apa, kan biasanya laundry seperti itu. Nah, Mas sudah yakin itu dengan cost benefit di sana ternyata lebih irit atau mungkin lebih sedikit ya, lebih daripada Mas harus bolak-balik. Apalagi mungkin kalau lokasinya jauh. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan gitu. Kan pertama tuh kita juga harus lihat pasarnya dulu sih, Mas. Mau nyasarnya di mana dan tempatnya di mana gitu sih. Saran aja. Terima kasih. terima kasih Izin Mbak. menambahkan, Mas Dani. Halo. Ya Mbak. Putri. Iya. Jadi kan kemarin tuh kan sebenarnya kan Mas Dani sempat nawarin bisnis laundry cuciannya ke saya ya. Nah, kayaknya masuk sih, cuman kayak mungkin karena selebaran akhirnya miss. Nah, atau aku sempat baca, cuman benar kata, dan apalagi saya kan anak kos kan lebih suka yang praktis, gimana kalau misalnya emang bisa diambil, kenapa nggak diambil aja dengan harga mungkin rate yang sama gitu. Pasti kan mikirnya ini lebih dari praktis, terus juga lebih oke juga gitu, mungkin bisa dari segi nganterin dulu deh, benar kata temannya Mas Dani tadi, mungkin lebih ke mungkin diantar jemput gitu. Nah, kalau misalnya takut kehujanan motor itu kali ya, kalau untuk jasa antar laundry kalau nggak salah gitu sih. Masih. Ada pendapat lagi menarik ini. Ibu meneng tok ya. Soalnya mau ngamati ya. Jadi dosen memang enak kok ya. Dosen kok ya, enak dosen ini. Tinggal menunggu pendapat-pendapat Anda nanti Ibu simpulkan. Enak wis gak sasinau ya. Tapi dosen selalu punya ilmu. Saya lah. Dosen itu punya ilmu yang tidak Anda miliki. Punya hal yang mungkin kecil, sederhana, tapi tidak Anda pikirkan. Itulah bedanya dosen sama mahasiswa. Karena beliau ini mengetahui tentang dunia teori. Makanya menjadi dahsyat apa yang beliau katakan. Dosen-dosen itu, ya, kalau Ibu ya dengan kesederhanaan Ibu ini, yang penting dalam bisnis itu apa toh? Mohon maaf Bu, tadi Mas Rama ada pendapat. Oh Rama. Ya, pendapat menarik soalnya. Rugi gak ngomong. Ayo Rama. Sudah nyimak Bu Sunarti. Apa? Sudah menyimak Bu Sunarti. Ayo Rama. Ini kalau menurut saya Mas Dani dilakuin dulu aja yang sesuai saran temannya Mas Dani, sambil disurvei atau dipetakan. Oh, di daerah ini memang saya sering ada
permintaan di daerah sini dipetakan gitu, sambil antar jemput tadi dipetakan. Kalau memang di daerah sana memang besar nih ininya pasarnya gitu, baru buka gitu. Jadi sambil menyelam minum air Sambil menyelam, minum air terus kelepeken. tertenggelam. Sambil menyelam, minum air dan tenggelam. Benar, pelepeken terus tenggelam. Ya, ya, ya. Fahri, Iya, Bu. Mau menambahkan juga sudah kalau kayak gitu. Kalau boleh tahu, punya Mas Dani ini laundry-nya apa? Baru berapa tahun, Mas? Terus dan juga sudah apa? Sudah berapa produk yang sudah berjalan? Contohnya, kalau laundry itu kan ada dry clean, terus macam-macam, cuci biasa sama setrika gitu. Nah, kalau di ini kebetulan saya ada project juga kebetulan di Kargo itu ada program last mile juga. Kita itu kalau misalkan kayak Mas Dani tadi bilang dia sering kehujanan waktu kembali apa segala macam. Nah, di Kargo itu kita sudah mulai jalan sih Mas produk seperti itu untuk membantu antar jemput barang-barang laundryan untuk menggunakan Grand Mag Mas kita. Jadi hotel-hotel itu rata-rata kalau di daerah Jogja sama Malang itu pengiriman tidak semua customer service-nya melakukan laundryan sendiri. Apalagi ketika posisi hotel itu membludak, dia pasti akan memanggil laundry-laundry yang terdekat gitu. Nah, tapi laundry yang terdekat itu kan tidak punya kendaraan kan untuk antar jemput barang tersebut. Akhirnya kita buat produk di mana sistem itu namanya itu antar jemput menggunakan Grand Mag itu. Jadi antar jemput, jadi habis dicuci dikembalikan lagi ke hotelnya gitu. Nah, itu sistem pembayarannya itu juga lumayan sih Mas, masuk sih gitu. Terus dan juga kalau untuk program antar jemputnya Mas Dani untuk memperkembang tokonya satu itu dulu mungkin bisa gitu. Sebenarnya sih kalau laundry itu kalau saya lihat sih tidak membutuhkan toko atau tempat yang banyak sih. Yang penting itu mobil antar jemputnya juga ada gitu. Jadi sistemnya toko itu bukan hanya menunggu standby di tempat sih Mas, seperti itu. Terus dan juga laundry itu kan kadang kan sebenarnya itu kecepatan dari alat sih. Kadang kita kalau mesinnya sedikit ya otomatis laundry-nya juga lama gitu, selesainya juga lama. Tapi kalau kita punya alat banyak, otomatis SDM-nya cukup satu orang atau dua orang akan terselesaikan atau meskipun alatnya itu banyak, mesin cucinya banyak. Seperti itu Mas Dani. Kalau saya lihat sih kalau laundry itu yang penting dananya ada gitu. Kalau dananya nggak ada, ya udah stagnan situ aja gitu. Kalau itu nggak cuma laundry Mas kalau dananya semua. Mau nambahin aja bener apa kata Mas Farizal tadi. Jadi itu di Malang tuh ada namanya aku susah nyebutnya. Pokoknya le apa gitu. Itu di Jalan Pahlawan Trip di Malang itu. Nah, itu laundry-nya itu pakai Grand Max itu tadi, dia antar jemput gitu Mas Dani. Tapi memang menurut saya mahal sih karena dia kan hitungannya per item ya, tapi itu benar-benar bagus, bukan bagus, bersih banget. Mungkin ya benar juga apa yang dikatakan Mbak Revi tadi untuk kualitasnya juga ini juga. Jadi tuh kalau yang di Pahlawan Trip tuh karena per itemnya tuh 32.000 sama kayak harga di hotel. Terima kasih teman-teman. Kamu nggak ingin Itu pendapat, Ragil? yang Cek Ragil, kamu nggak ingin pendapat, tinggal Ragil. Memang namamu Ragil, jadi makanya terakhir. Ya. Ragil, ayo Ragil, si bungsu. Suaramu nggak dengar.
Kamu coba pakai, nggak usah pakai itu, earphone itu. Jangan-jangan earphone malah rusak. Ya, alat pembantu tapi alatnya malah rusak. Ya, masih di mute. Ragil gagap teknologi tuh, masih muda gagap teknologi ya. Itu lo masih di mute, nah Ragil. Nah, ngono lo Ragil. Iya, Kamu minta bantuan orang tuh itu untuk unmute gitu. enggak. Iya, Bu. Ngomong Nelon. Yang menarik dirimu dulu. Iya. Kamu tadi unmute gitu nggak bisa tuh? Dibantu orang tuh itu. Wes, Ragil, kamu itu sejak Ragil ngerti nggak? Sejak pertama datang ya kuliahku sejak pertama sampai sekarang ini pertemuan keberapa? Kelima atau keempat ini ya? Kelima ya. Dirimu itu mesti bergoyang-goyang pakai HP gitu ya. Nggak pernah pakai laptop ya. Ya. Ini tadi masih di luar. Iya, Belum memang pulang. setiap hari kan kamu di luar, di teras, ya gak tetap ngono loh. Kayak Bu Narti itu loh, backgroundnya ini kan bukan background bukan background asli, bukan background apa? Ini isinya nih loh, niat. Ini niat nggak Ibu ngasih kuliah? Devi, niat nggak Ibu ngasih kuliah? Niat, Bu. Niat ya. Selalu pada ruangan yang sama kan ya? Berarti saya sudah menyediakan waktu khusus bahwa nanti tak ingat-ingat bahwa kita kalau ketemu, Ibu pasti sudah berada di kamar ini kan? Yes. Ragil, kamu ingin berpendapat apa? Ibu ingin mendengarkan. Ya, Ibu. Ngomong-ngomong hal usaha laundry, kalau menurut saya itu ditekankan kepada kalau misalnya daerah demografinya emang apa itu? Sebentar, stop dulu. Perhatikan bibirnya Ragil ya. Ini menurut ilmu bibir Bu Narti, teorinya Bu Narti kan udah banyak ketemu orang nih. Teori bibir bentuk Ragil ini itu adalah orang yang ahli dalam negosiasi. Ya. Nah, kita lihat nih pendapatnya Ragil. Biasanya orang yang punya bibir seperti Ragil ini itu kepandaian meyakinkan orang itu tinggi. Ya. Sekarang kita lihat ya, bagaimana dia meyakinkan kepada kita atas pendapatnya. Kita dengar, apakah berlaku juga teori bibir itu di bibirnya Ragil? Ini menurut benar loh ya, Ragil punya teori bibir yang sangat bagus, ahli negosiasi. Ayo Ragil, ngomong sekarang, Ibu nilai. Baik Bu, terima kasih. Untuk perihal usaha laundry, itu kalau menurut saya itu menyesuaikan dengan daerah demografinya yang dimana tadi Mas Rama itu menjelaskan bahwasanya daerahnya mungkin jauh dan juga mungkin untuk ekspansi pun itu apakah benar-benar sangat diperlukan apa tidak gitu. Nah, menurut saya itu lebih daripada ke kualitasnya dulu, terus sprint timing untuk kecepatan daripada orderannya. Terus yang kedua adalah di mana lebih meningkatkan daripada inovasi daripada persaingan, yang dimana semakin daerah itu demografisnya terpencil atau lebih ke tidak persaingannya masih sedikit, mungkin itu diterapkan untuk pengembangan inovasinya dan juga servis dan juga kualitasnya. Menurut saya itu dulu Bu, sebelum melakukan ekspansi. Itu loh ya teori bibir ya. Jadi walaupun ngomongi karu-karuan, sajane sing di mau sing di tapi kelihatannya ya ngono ya. Kelihatannya itu loh, ya Audrey ya. Kelihatannya meyakinkan loh. Jadi kemampuan mohon maaf. Tadi sinyalnya itu susah kalau di luar sekarang saya. Jadi mohon izin pakai HP. Oke, nggak apa-apa. Ya, Ibu cuma ngomongin bukan Audrey, Ragil ini loh ya. Jadi walaupun ngomongnya tidak terarah itu meyakinkan kita. Iya nggak Rama? Raffi? Iya. Rama iya, kita meyakinkan Rama Iya, ya. Ragil? meyakinkan. Raffi? Iya, Raffi, kita meyakinkan ya ngomong.
Iya, Bu. Tuh, ya. Jadi kamu marketing tuh bagus kamu. Jadi humas itu bagus, Ragil. Kamu punya kekuatan itu. Teori bibir, ya bibir seperti dirimu ini. Ya, yang luar biasa itu anugerah Allah. Ya, loh iya, kamu jadi negosiator itu pinter kamu. Ya, ngomong gak berisi aja, itu kita pemenang kalau ngomongnya berisi, ya enggak? Oh ya kualitas pelayanan kok wah kemen sing perlu diperbaiki. Ini berarti memperbaiki kabeh engko Dani lak mumet no. Dani iso kurus kering no nanti jadi apa diet ya. Ya enggak? Kembali ya. Untuk membahas pertanyaan yang sepele ini, ya. Bisnis itu begitu. Bisnis itu sepele. Anda itu kan pertama kan inti dari segala sesuatu itu kan target toh. Ya enggak? Inti dari segala sesuatu ingin menentukan strategi pemasaran, ya, perencanaan, dan kita hari ini perencanaan itu kan berbicara strategi pemasaran, kan bicara bagaimana strateginya, itu kan bicara target toh. Bicara target itu kayak anak panah itu loh, Nak. Kayak nembak itu loh ya. Nembak itu kan gini. Ya, dibidik kan? Iya, ya enggak? Targetnya siapa itu ya? Ya enggak? Ya. Targetnya siapa? Pangsa pasarmu targetmu siapa? Melayani hotel sama melayani mahasiswa beda enggak? Yang dimaui hotel sama dimaui mahasiswa beda enggak? Beda, Bu. Yang dimaui ibu rumah tangga beda enggak? Beda. Beda enggak? Beda toh? Ya enggak? Kak, beda. Lah, jangan samakan. Maka strateginya itu yuk beda. Ya, beda kan? Ya enggak? Beda, Bu. Iya. Jadi kamu melawan siapa? Siapa yang kamu mau tembak? Itu siapa? Itu dulu yang penting. Nah, pasarmu siapa, Dani? Coba lambangkan orang yang spesifik siapa? Apakah pasarmu adalah Audrey, anak kos-kosan? Misalnya, kalau pasar saya Audrey, maka saya gambarkan. Pasar saya adalah mahasiswa yang kos, dia sibuk ngerjakan tugas, dia tidak sempat nyuci baju, atau dia sebenarnya punya banyak waktu tapi males. Ya, siapa pasar-pasarmu atau pangsa pasar saya itu adalah ibu, wanita karir, rumah tangga, tidak punya pembantu, kemudian yaitu kita iki antar jemput pantes, ya enggak? Ya enggak? Mahasiswa antar jemput nih apa? Berat di ongkos enggak mahasiswa nih? Audrey? Audrey? Iya, Bu. Kalau mahasiswa berat di ongkos, tapi kan kalau Audrey kan kerja, istilahnya tapi ngekos gitu. Ngekos, ya. Nah, Okay. sopo? Nah, aku loh, dia kerja. Dia itu kerja. Nah, siapa target pasarmu itu siapa? Lek mau kerja, maka dia kamu punya standar. Dari situ kan standar kualitasmu kamu bisa menentukan, ya enggak? Ya enggak? Wong kerja masuk beda kos-kosan. Kos-kosan kan yang penting murah, cepet, ya enggak? Ya benda enggak usah rapi-rapi nemen, gitu, ya enggak? Tapi lek kerja. Yang penting wangi. Ya, yang penting wangi, ya benar, wangi. Ya gitulah. Pokoknya targetmu siapa? Ya, baru kemudian kamu fokus konsisten di jalurmu, bukan jalur orang lain.
di pasar itu. Makanya bisnis itu selalu by riset. Bisnis itu akan gagal kalau Anda gagal memotret target. Ya enggak? Nah, bisnis itu hadir untuk menyelesaikan masalah target. Ya enggak? Ya enggak? Fahri. Betul, Bu. Bisnis itu hadir untuk menyelesaikan masalah target. Kalau targetmu itu adalah ngewangi hotel, membantu hotel, ya toh, maka kan Anda bisa kemudian merancang toh kualitas seperti apa, bagaimana, semuanya kan bisa toh Anda mendesain menurut apa yang dibutuhkan oleh target. Jadi inti dari bisnis itu membantu target mengatasi kesulitan hidupnya. Iya nggak, Rama? Termasuk aspal. Itulah Anda namanya keluar dari persaingan. Untuk caranya keluar dari persaingan itu ya begitu. Untuk tak tertandingi. Baru ya, kalau bisnismu itu kemudian ya kamu hotel di Malang, oke, sudah, sekarang ke Batu, gak apa-apa. Ya, kalau kamu sudah fix, kamu sudah memastikan bahwa, makanya Ibu itu kemarin juga bilang dulu, inti dari bisnis adalah tata kelola, ya enggak? Kalau ini sudah distandarisasi, ya, maka, nah, sudah oke, kemudian kapasitas maksimal, nah kamu silahkan ke kota yang lain, kan begitu ya? Pokoknya mengatasi solusi ini. Kamu riset dulu. Jangan tanya kepada, nah iya apa ya? Tanyalah minimal 30 orang. 30 orang yang mau laundry itu loh. Tanyaan 30 orang. Catat keluhan dia akan laundry itu apa? Keluhan dia itu loh apa? Lah nanti keluhan-keluhan yang sama itu kamu di antara wong 30 kuwi rata-rata itu keluhannya apa? Ngono lho, Nak. Bajune hilang. Oh, berarti akeh sing bajune hilang. Ngono lho ya. Misalnya. Ya. Atau bajune gak rapi atau bagaimana? Begitu ya. Ada yang kewangian. Ya, Ibu itu nyuci karpet itu kadang-kadang pindah. Dulu punya orang yang suruh laundry ya. Ternyata terlalu wangi di situ sehingga Ibu pusing ya. Wanginya kayak wangi baygon. Ya. Apa enggak pusing 7 keliling ya. Jadi Ibu ke ruang tamu itu seperti Ibu nyamuk dan dibaygoni oleh laundry-nya. Ya, jadi malah gak kerasa nek ruang tamu. Kira-kira Ibu kembali enggak ke laundry itu? Ya enggak. Ya toh? Ya enggak. Mengapa? Itu karena tidak tahunya tentang marketing. Dia wanginya itu pasti menurut dirinya sendiri. Ya enggak? Hah? Ya enggak? Dia enggak pernah melakukan riset. Yang kamu riset itu bukan pendapat orang, tapi pendapatnya targetmu. Target. Kalau Anda laundry-nya melayani hotel, ya kamu harus apa? Minta pendapat hotel. Keluhannya apa? Lek laundry, lek dia kerjasama sama laundry itu. Ya enggak, Fahri? Ya enggak, Berta? Revi? Begitu loh. Baru setelah itu Anda putuskan. Menurut Anda yang sekarang ini oke, belum tentu oke. Mungkin karena oke dulu, bisnis Anda di oke dulu. Ya. Begitu ya. Siapa target pasarmu? Target pasarmu adalah mahasiswa, mosok kudu pengiriman. Cocok nggak lek pengiriman mahasiswa antar jemput targetmu mahasiswa? Oh, mahasiswa nganggur loh. Ya enggak? Mahasiswa kan anak muda. Anak muda itu kan seperti anaknya ibu itu ya. Lek nek omah, Bunda, aku aja yang nganter adik biar aku besok bisa sambil cari udara di luar. Mosok nek kos terus. Mosok nek kamar ukuran 3x4 atau 4x4. Rasa enggak kira pengen metu enggak, Revi? Ngambil laundry, ngono malah asik ya. Ya enggak, Revi?
Iya Bu, jalan-jalan sekalian. Jalan-jalan ya, jarak Londre katakanlah berapa meter ya, katakanlah setengah kilo atau 500 meter sampai jalan. Biasanya 500 meter itu jalan dia 10 menit sampai ke Londre. Di jalan ketemu mantan bisa 1 jam ya sampai Londre. Mengapa? Karena di tengah jalan ketemu mantan. Nah, asik kan? Bisa ketemu mantan barang? Ya enggak? Daripada naik kos. Ya enggak, Revi? Iya Bu. Ya ngapain kok antar jemput? Lah medeni toh, Revi kalau kita jadi mahasiswa lek antar jemput medeni gak, Revi? Engko kira-kira engko tambah biaya no? Ya enggak, Revi? Iya Menakutkan takut nggak? ada ongkirnya. Iya betul. Iya, betul. takut sama ongkir. Menakutkan nggak? Iya. Jadi makanya lihat dulu siapa pasarmu. Jadi Ibu nggak bisa memberi advice. Kalau Anda bisa memberi advice, maka Ibu malah nggak bisa memberi advice. Mengapa? Karena kita nggak tahu targetmu kayak apa. Makanya, tapi Anda dapat ilmu kan? Apa? Inti dari bisnis itu adalah positioning. Ibu ini bicara tentang positioning sebenarnya, yaitu bagaimana Anda mengatasi keluhan dari target pasarmu. Kalau Anda mengatasi masalah tanpa masalah, seperti begadean, itulah marketing. Value yang Ibu bicarakan selalu bagaimana marketing adalah create value dan menjadikan value itu dibeli terus-menerus sampai dengan hari kiamat. Itu marketing. Nah, untuk menciptakan value, jadi mengatasi masalah tanpa masalah. Itu apa itu? Sebenarnya intinya ya positioning. Positioning. Bagaimana Anda diingat di benak konsumen Anda? Apa yang diingat? Mengatasi masalah. Iya enggak? Seperti teh botol sosro itu kan mengatasi masalah minum, ya enggak? Saya tadi makan bareng di Pizza Hut sama keluarga saya ya. Andai kan ada teh botol sosro, saya akan pesen teh botol sosro. Mengapa? Karena minumannya rata-rata semuanya dingin di Pizza Hut. Ada yang panas itu teh panas, tapi dengan nyelup-nyelup sendiri, ya itu saya nggak suka. Saya inginnya itu, namanya juga inginnya yang praktis, karena bawa keluarga, ya. Saya kalau celup-celup sendiri, berarti saya nanti konsentrasi untuk diri saya sendiri. Saya nggak begitu enjoy kalau keluar, kemudian saya sibuk dengan diri saya sendiri. Saya inginnya sibuk melayani keluarga saya, memastikan anak-anak saya, memastikan my husband ya terlayani dengan baik, memastikan saya, karena saya ini ibu, saya ini ibunya, surganya keluarga, maka saya harus memastikan yang lain itu begitu. Sahur gitu juga begitu, sama sahur itu saya makan itu terakhir, padahal bangun saya itu paling awal. Mengapa? Karena memastikan yang lain makan. Jadi kalau saya ada harus nyelup-nyelup gitu, ya saya enggak suka. Ya, saya inginnya yang praktis. Tapi kalau minum dingin saya enggak suka. Minum es itu enggak suka. Adanya kopi Vietnam, tambah sibuk, ya enggak? Enggak, ya enggak. Nah, apa akhirnya? Saya tadi akhirnya pesen lemon tea, pokoknya sih naik gelas itu. Tapi lemon tea hangat gak iso nek Pizza Hut, mesti dua es. Ya, lah kalau wala quwata illah. Ya, dia itu bagaimana? Ya, sekali Pizza Hut itu nggak ngerti, gitu. Melayani target, ya nggak Audrey? Membuat seneng nggak iso, ya nggak? Ya nggak? Ya terpaksa Iya, Bu. minum es lemon tea, ya. Ibu hanya bilang esnya. Kembali ya, kembali ke laptop. Ya, yaitu masalah tentang positioning. Bagaimana Anda ingin diingat? Itu mengatasi. Kayak gue nak teh botol sosro. Mengapa kok yang ingat teh botol sosro? Karena makannya
minum makannya apa? Apapun Revi? makanannya. Apa? Bisa? Apapun makanannya. Apapun Apapun makanannya. Terus minumnya teh botol sosro. minumnya teh botol sosro. Iya enggak? Kira-kira kamu kalau makan apa saja teh botol sosro cocok enggak? Revi? Riza, Fahri, kamu kalau seandainya Cocok, Bu. cocok nggak? Makanmu apa saja, sate, teh botol sosro cocok nggak? Cocok, Bu. Pizza, cocok nggak? Cocok semua, Bu. Spaghetti cocok nggak? Iya, Bu. Nasi pecel, cocok nggak nasi pecel karo teh botol sosro? Dani, orang Kediri, nasi pecel cocok nggak karo teh botol sosro? Cocok, Bu. Cocok. Soto, cocok nggak soto? Cocok. Cocok. Itulah namanya positioning. Menumbuhkan cinta pertama. Nah, itu loh. Jadi orang itu jadilah cinta pertama. Audrey, cinta pertama itu mudah nggak dilupakan, Audrey? Mudah, Bu. Oh, mudah. Kayaknya enggak dah. Bener tak, Audrey? Kamu kayaknya mudah tapi sambil ketawa. Jadi bahasamu itu enggak sesuai dengan bahasa. Jadi bahasa verbalmu itu enggak sesuai dengan bahasa non-verbalmu. Ya, mudah tapi kamu ketawa. Seharusnya mudah itu penuh dengan keyakinan. Ya, bagaimana? Cinta pertama itu mudah ya udah dilupakan? Sangat mudah. Oh, gitu loh. Ya, mudah. Titik, serius gitu loh. Nah, kamu mudah, Bu, tapi goyo. Ya, itu kelihatannya mudah tapi kamu bantahkan dengan ketawamu. Ya enggak, Berta? Iya, Bu. Berta, cinta pertama itu mudah enggak dilupakan? Enggak. Enggak. Itulah marketing. Anda harus menjadi cinta pertama. Artinya positioning Anda itu tidak tergantikan. Seperti teh botol sosro yang duduk manis di benak konsumennya. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Tapi teh pucuk ya pinter. Ya, teh pucuk ya pinter. Ya, teh pucuk itu pinter. Ngerti marketing dia. Mungkin mahasiswanya Ibu BE Konsultani. Ya, apa teh pucuk? Sesuatu yang manis tidak usah digeser dari benak. Rama, kamu tidak perlu. Dek, cinta pertamamu dulu siapa? Menanyakan itu pada istrimu. Dan kamu ingin menggeser kedudukan cinta pertama dia. Itu tidak akan berhasil, Rama. Tapi kamu harus menjadikan kamu sesuatu yang seperti cinta pertama. Di benaknya yang tak lekang oleh waktu. Seperti teh pucuk, apa? Kalau teh botol sosro bilang, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Teh pucuk bilang apa? Dani, teh pucuk bilang apa? Boleh saya. Teh pucuk bilang apa, Dani? Sebentar, Bu, saya cek di internet, Bu. Saya nggak tahu. Pinter. Kamu cek di internet coba. Teh pucuk bilang apa? Aroma teh terbaik ada di pucuknya. Iya, rasa teh ada di pucuknya. Rasa teh ada di pucuknya. Sampai viral seorang suami toh keluar, istrinya itu hamil. Terus dia itu nyidam teh pucuk, ketoknya seperti itu. Viral itu, ya. Apa? Dek, suaminya juga tidak berpendidikan, jadi kata-katanya juga kasar sama istrinya. Saya nggak tahu ya bagaimana hubungan bisa sekasar itu. Yang jelas gini, wis toh, maaf dengan bahasa Jawa yang maaf ya, ini saya menirukan ya. Dengan bahasa Jawa yang menurut saya kasar ya. Apa? Pokoknya bahasanya kasar. Saya nggak mampu untuk menirukan, untuk ngomong itu loh, sungkan ya. Pokoknya bahasanya kasar ya. Aduh mau ngomong juga. Pokoknya gini, wis toh,
tak bawakan besok bukan hanya pucuknya teh, sak uler-ulere, sak pucuk-pucuke, sak uler-ulere nek pucuk teh ku tak gawak nih, ngono. Bukan tak gawak nih ngono, pokoknya bahasanya itu puasan. Besok, maaf ya, apa? Hah? Apa? Bahasa sungkan. Mau ngomong itu enggak mampu saya ya, enggak mampu. Hati nurani saya enggak kuat kalau ngomong kasar itu ya. Untuk menirukan aja lo enggak mampu. Tapi dia gitu, sauler-uler intinya itu ya begitu ya. Nah, itu apa? Wah, keren. Inilah betul teh pucuk menjadi cinta pertama konsumen untuk minuman dalam kemasan plastik. Ya enggak? Teh botol. Ya enggak? Dia sudah bisa menjadi cinta pertama. Nah, Anda dan ya Anda dalam bisnis itu harus begitu. Mengapa kok bisa begitu? Karena dia pasti riset. Riset setidaknya 30 orang. Sehingga Anda bisa menemukan itu. Ya enggak? Iya Bunda? Mungkin dari orang-orang ya, dia bener gak yo kita minum teh itu dari pucuke, paling mungkin ya teh yang kita minum itu teh guaan be, teh sisa-sisa sing apik-apik sing pucuk-pucuke teh kuwi ya paling-paling diimpor. Wong Indonesia tinggal duduk pucuk, tapi sing ngisor-ngisor daun-daun teh. Dia melihat fenomena itu kayak mungkin ya, sehingga apa? Rasanya teh ada di pucuknya dan itu adalah teh pucuk. Loh, ya enggak? Sehingga enggak mungkin iklan teh pucuk itu tidak bicara pucuk. Ya enggak? Iya enggak? Ya benar. Ya enggak Fahri? Ya, Bu. Nah, itu kemudian iklan komunikasinya semuanya begitu. Itulah cara mengontrol strategi pemasaran. Jadi apa yang positioning itu jangan sampai kecolongan. Jangan seperti apa ini? Aqua ini kecolongan kan? Ya. Kecolongan dengan apa? Ini air, ini simbolnya apa? Air pegunungan. Ya enggak? Dulu Aqua selalu bilang air pegunungan. Nah, seharusnya cinta pertama itu di benak konsumen tentang cinta pertama, tentang yang diingat air pegunungan itu kan sehat, ya enggak? Nah, itu seharusnya dikomunikasikan terus, sehingga tidak pernah lupa konsumennya. Kecolongan dengan apa akhirnya? Le Mineral. Le Mineral sekarang menguasai pasar enggak? Iya, Bu. Saingan ketat Aqua itu Le Mineral, bukan Cheers. Bukan Aides, dulu Aides itu sudah ditelan zaman. Bukan Cleo, bukan. Le Mineral. Mengapa Le Mineral? Mengapa kok menurut Ibu kecolongan di Le Mineral? Lihatlah. Apa? Delok nek nggone internet, mbah internet. Apa Le Mineral? Bilang apa? Karena ada manis-manisnya, Bu. Oh, karena ada manis-manisnya. Mengapa ada manis-manisnya? Pakai gula. Kok pakai gula? Oh, lihat di internet ya. Jejak digital tidak pernah bohong. Ya. Apa? Air mineral pegunungan, Bu. Air mineral dari pegunungan terpilih. Kecolongan enggak menurutmu? Hah? Aqua air kesehatan. Kira-kira konsumen akan memilih air pegunungan atau air kesehatan? Pegunungan terpilih loh. Pegunungan terpilih. Ya enggak? Pegunungan pilihan. Itulah hampir sama dengan Aqua. Makanya bisa menggeser Aqua. Itulah nak
hebatnya positioning, hebatnya kalau Anda tahu tentang target, apa yang dimaui target, ya enggak? Hebatnya menjadi suami kalau mengerti istri. Wis toh, walaupun pendek, perutnya buncit, ya, enggak sinpek, ya enggak koyo atletis, ya, perutnya cenderung kembung, ya, istrinya langsing, dia seperti hamil 9 bulan, ya, yang enggak meletus-meletus, ya, itu tetap menarik bagi seorang istri kalau dia itu mengerti apa yang dimau istri. Ya enggak? Seorang istri juga begitu. Kalau dia mau bisa mengerti suaminya, maka tidak peduli tua, dia tetap jadi cinta pertama dan tidak bisa digeser. Iya, Ibu dosen marketing, ya, yang Ibu usahakan dalam suami istri, itu suami Ibu itu senang. Bagaimana suami Ibu itu senang sama Ibu? Bukan saya mendapat kesenangan dari suami, tidak. Bagaimana beliau senang sama Ibu? Kalau beliau senang sama Ibu, kira-kira beliau menyenangkan Ibu nggak, Rama? Rama kan sudah menikah. Iya, menyenangkan. Pasti berusaha menyenangkan nggak, Rama? Iya, berusaha. Pasti. Makanya saya fokus bagaimana beliau senang. Apa laki-laki senang?